TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami bancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau secara langsung di nomor 021 823 6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya ketaatan dapat dijalankan, kemaksiatan dapat dijauhi, yang karena nikmatnya kita bisa terus beribadah, dan malam hari ini kita bisa belajar menuntut ilmu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ballighna Ramadan. Jamaah rahimakumullah, mengingatkan kembali, malam ini kita berada di pertengahan bulan Jumadal Akhir. Setelah itu kita akan masuk ke bulan Rajab. Habis Rajab Sya'ban, dan setelah Sya'ban kita akan masuk bulan Ramadan. Dahulu para salafus saleh menjadikan bulan Rajab itu bulan untuk bercocok tanam, bulan untuk mempersiapkan lahan, kemudian dibajak, diairi, lalu ditanami. Kemudian di bulan Sya'ban mereka mengatakan syahrus saqi, bulan untuk menyirami, untuk memupuk apa yang ditanam di bulan Rajab. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai, memanen apa yang telah ditanam. Jadi kalau bicara tarhib Ramadan, seharusnya bukan di akhir bulan Sya'ban. Kita mulai menyambut bulan Ramadan itu di awal bulan Rajab atau di akhir bulan Jumadal Akhirah, agar orang-orang mempersiapkan diri. Kenapa kita, mungkin kawan kita atau orang-orang di sekitar kita, tatkala masuk awal Ramadan, sulit sekali mereka untuk memanen. Mereka mengatakan capek, lelah. Dikatakan, kenapa engkau lemes? Ya puasa. Karena dia nggak biasa puasa. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, beliau hampir puasa full
bulan Sya'ban. Ketika ditanya kenapa beliau banyak sekali puasa sunnahnya di bulan Sya'ban, tidak seperti di bulan-bulan lainnya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas. Itu bulan yang banyak orang lalai dengan bulan ini. Ini bulan untuk menyirami. Bulan diangkatnya amalan di antara Rajab dan Ramadan. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Orang yang sudah puasa di bulan Sya'ban dan sudah menanam di bulan Rajab, ketika masuk Ramadan, dia tinggal petik, tinggal panen, tinggal menuai apa yang dia tanam. Tapi sebagian kita baru mulai menanam di bulan Ramadan. Telat dia. Makanya kenapa kita melihat sebagian salafus saleh yang dikatakan dia dapat menghatamkan Al-Quran dalam sebulan 60 kali. Ada yang tiap malam dihatam Al-Quran. Terus kita mau hatam sekali kadang kala penuh perjuangan. Maka semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah memasukkan kita ke surganya. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, kita masuk ke bab 426. Bab at-tatha'ub, bab tentang menguap. Sebenarnya bab ini sudah pernah dibahas di bab sebelumnya, yaitu di awal bab bersin, ya, di mana kita membaca hadis Nabi SAW bahwa Allah itu yuhibbu al-utasa wa yakrahu at-tatha'ub. Allah itu cinta, Allah menyukai bersin, dan Allah benci dengan menguap. Menguap ini Allah tidak menyukainya. Kenapa? Karena menguap itu dari syaitan, kata Nabi SAW, yang akan menimbulkan malas, ngantuk. Apalagi biasanya kalau perut sudah full, kenyang, mulai itu orang akhirnya menguap. Bukan di waktunya tidur. Kalau orang mau tidur, wajar dia memang sudah waktunya tidur. Tapi kadang kala ada yang menguap di majelis ilmu, menguap ketika sholat. Ahibati fillah, orang yang menguap ini menunjukkan bahwa dia sedang tidak fresh. Beda dengan orang yang bersih. Maka Allah cinta dengan bersin dan benci dengan menguap. Tapi di hadis ini Al-Imam Bukhari mengatakan an Abi Hurairah, beliau mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyakdhim mastata'. Ini hadis sebenarnya diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahih, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, idza tatha'aba ahadukum, apabila seorang di antara kalian menguap, falyakdhim mastata', hendaklah dia menahan semampu dia. Jadi dia perlu ada usaha dari dirinya bagaimana supaya dia tidak menguap. Para ulama menyebutkan ada 4 tahapan dalam menghadapi menguap. Menguap tadi, menghadapi perbuatan yang tidak disukai sama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama,
hadis falyarudda mastata', hendaklah dia berusaha untuk menolaknya. Artinya dia berusaha menghindari menguap. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan dia menguap. Kalau memang dia mulai hendak menguap, bagaimana dia mengkondisikan dirinya, mungkin dengan menarik nafas, bergerak, agar perbuatan yang tidak disukai Allah itu tidak terjadi sama dirinya. Karena Allah nggak suka. Sedangkan kita tahu, seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dia tentunya akan mencintai perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau kita tahu bahwasanya Allah tidak menyukai menguap, bagaimana kita menolak, menghindari, menjauhi penguapan itu. Baik, ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, kalau dia nggak mampu untuk menahan, artinya untuk menghindari terjadinya menguap, dia tetap menguap, maka hendaklah seperti yang di hadis Abu Hurairah yang baru saja kita baca, falyakdhim mastata', dia berusaha untuk menahan agar menguap itu tidak terlepas dari dirinya. Iya, dia tahan dengan mulutnya. Sebagian mengatakan dia pegang kedua bibirnya agar tidak membuka mulutnya. Iya, dilakukan itu. Tahapan yang ketiga, kalau nggak mampu dia, tetap dia harus membuka mulutnya menguap, maka di hadis Nabi SAW mengatakan falyadha yadahu ala fih, hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya supaya nggak terlihat dia membuka mulutnya, menghindari sebab-sebab yang membuat dia menguap. Ketika nggak bisa menahan diri agar tidak menguap, yang ketiga, kalau terpaksa tetap menguap, maka ditutup mulutnya. Falyadha yadahu ala fi, hendaklah dia meletakkan tangannya di depan mulutnya. Ahibati fillah, ada yang ketika menguap dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin karena ada hadis yang menyebutkan bahwa menguap itu dari syaitan, dan syaitan itu masuk ke diri orang itu, lalu dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi nggak ada, atau para ulama menyebutkan tidak adanya hadis yang menganjurkan ketika kita menguap kita disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak. Terus ya nggak usah baca. 3 tadi. Kadangkala orang ini yang sunnah, yang hadisnya sahih, dia tidak kerjakan. Tahu-tahu dia sambil membuka mulutnya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal kata Nabi SAW tadi, menghindari sebab-sebab terjadinya menguap, atau kalau enggak dia menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Kalau terpaksa harus membuka mulutnya, maka dia tutup dengan tangannya. Tapi sebagian orang sambil menutup dengan tangannya karena dia tetap menguap, maka dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka hal ini tidak sesuai dengan sunnah. Baik, maka berusahalah kita untuk menghindari, menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kita menguap. Tadi kelelahan boleh jadi, kebanyakan makan, kurang tidur, akhirnya dia terus menguap dan menguap. Ahibati fillah, kita masuk ke bab selanjutnya, bab 427. Babu man yaqulu labbaika 'indal jawab. Bab tentang orang yang berkata labbaik ketika dipanggil, jawabannya itu labbaik.
Bagaimana labbaik? Kita tahu ketika kita berangkat haji, karena memang Allah mengundang kita untuk datang ke sana, syariatnya kita bertalbiyah selama perjalanan menuju ke Mekah, mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Dan ketika anak kecil, kita biasa di rumah untuk mengatakan labbaik. Labbaik itu artinya aku datang memenuhi panggilan. Ana ingat, ana dilarang untuk mengatakan na'am atau iya. Tapi orang sekarang menjadikan labbaik ini pengganti kalimat iya. Boleh. Tapi hendaklah engkau datang. Ada orang yang dipanggil labbaik, dipanggil jawabannya labbaik, tapi dia nggak datang. Labbaik itu datang. Mengatakan labbaik, aku datang. Memenuhi panggilanmu. Baik, di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammam an Qatadah an Anas an Mu'ad qala ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'ad qultu labbaik wa sa'daik qultu labbaik wa sa'daik. Subhanallah syamaah. Labbaik wa sa'daik. Thumma qala mithlahu thalathan. Kemudian Nabi SAW memanggilnya 3 kali. Ya Mu'adz. Ya Mu'adz. Ya Mu'adz. Dan Mu'adz mengatakan labbaik wa sa'daik. Lalu setelah Mu'adz mengatakan labbaik wa sa'daik, ini sebuah metode pengajaran, pendidikan yang kadangkala orang tua lupa untuk mengamalkannya. Mu'adz mengatakan, aku bonceng sama Nabi SAW. Di beberapa riwayat dikatakan ala himar. Dibonceng Nabi SAW di atas keledai. Lalu Nabi SAW memanfaatkan momentum kedekatan beliau sama Mu'adz untuk memberikan pengarahan dan pencerahan. Maka beliau memanggil Mu'adz itu 3 kali. Lalu setelah yang ketiga kali, Nabi SAW mengatakan, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hambanya? Apa kewajiban hamba kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah engkau tahu ya Mu'adz? Qultu la. Aku mengatakan tidak. Di riwayat lainnya disebutkan bahwasanya Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mu'adz ini termasuk ulamanya sahabat. Dia ditanya, dia nggak tahu, dia katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Atau dia katakan la adri, aku nggak tahu. Maka Nabi SAW mengatakan ayya'buduh wa la yushriku bihi syai'an. Thumma sara sa'atan. Jadi hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beribadah, menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nih. Hak yang paling agung adalah hak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pelajaran tauhid adalah pelajaran yang harus selalu ada di setiap perjalanan hidup manusia. Luqman Al-Hakim tatkala dia memberikan wasiat kepada
anaknya. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quranul Azim, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, janganlah engkau melakukan kesyirikan, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Itu kesyirikan. Dan orang yang melakukan kesyirikan, walaupun banyak amal solehnya, nggak bakalan masuk surga. Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Jadi Nabi memanfaatkan momentum kedekatan beliau sama Mu'ad. Dipanggil Mu'ad berulang kali agar dia konsentrasi, baru dikasih pertanyaan. Ini metode seharusnya orang tua juga menggunakannya. Bagaimana dia keluar sama anaknya umpamanya, duduk sama anaknya, ngobrol sama anaknya, baru dikasih nasihat anaknya. Dengan nasihat yang modelnya pertanyaan. Tahu nggak engkau? Kalau nggak tahu, baru kita kasih jawaban. Kalau dia tahu, alhamdulillah dia sudah mengerti. Taib. Kemudian Nabi jalan pelan. Beberapa saat jalan, udah Mu'ad sudah dapat satu ilmu. Haknya Allah adalah kita mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu dipanggil lagi Mu'ad. Ya Mu'ad. Wahai Mu'ad. Apa jawabannya? Labbaik wa sa'daik. Labbaik itu artinya aku datang menyambut panggilanmu. Aku datang menyambut panggilanmu. Dan semoga kebahagiaan selalu bersamamu. Subhanallah jemaah. Ini kata-kata yang penuh dengan penghormatan untuk seorang ustadz. Labbaik wa sa'daik. Untuk seorang guru. Untuk orang tua kita. Ini yang manggil Nabi SAW dan Mu'ad mengatakan labbaik wa sa'daik. Ditanya pertanyaan kedua, hal tadri ma haqqul ibad 'ala Allah azza wa jalla idza fa'alu dzalika? Engkau tahu enggak apa hak hamba yang akan ditanggung Allah azza wa jalla kalau manusia itu melakukan yang diperintahkan kepada mereka, yaitu mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa kata Nabi SAW? Allah yu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa mereka. Subhanallah ya. Ahibati fillah. Enggak banyak yang dipinta Allah dari hambanya. Beda dengan yang dipinta perusahaan kepada kita kalau kita kerja di sana. Allah hanya menyuruh hambanya untuk tidak menyekutukan Allah, agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Dan itu tujuan manusia diciptakan. Bukan manusia diciptakan untuk mengumpulkan harta, menumpuk harta, untuk tambah rumah, tambah ini, tambah itu. Enggak. Mau dibawa kemana tuh harta? Engkau akan tinggal semuanya. Dan Allah lah yang memberikan semua fasilitas kepada hamba. Dan Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu engkau diciptakan. Dan di surat An-Nahl ayat 36 Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Dan kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Diutus. Nggak ada alasan, oh anak nggak dapat hidayah, belum datang kepada kami. Kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah mengutus setiap umat seorang rasul. Tugasnya menyampaikan apa? Ani'budullah. Agar kalian beribadah kepada Allah saja. Dan ternyata itu nggak cukup. Wajtanibut taghut. Hindarin yang namanya taghut. Segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Jadi ahibati fillah, seorang yang tidak mewujudkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla,
dalam hal beribadah kepada Allah. Karena ada orang yang, aku percaya Allah pencipta, Allah yang memberikan rizki, tapi orang ini meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ada apa sama engkau? Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Nah, kemudian ada orang yang masih memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla, tapi dia mengklaim, oh saya beribadah kepada Allah. Iya, tapi engkau beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Dan itulah ucapan seorang hamba ketika mengatakan la ilaha illallah. Karena ada dua rukun la ilaha illallah, nafi wa isbat. Dia meniadakan segala sesembahan. Ada banyak sesembahan di muka bumi ini yang disembah oleh manusia, yang dibuat oleh manusia. Tapi ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Hanya Allah. Dan kalau manusia mewujudkan hal ini, dia isbat, dia beribadah kepada Allah, dia mengatakan iya, Allah adalah Tuhanku. Lalu dia nafi, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baru dikatakan tauhidnya sempurna. Ahibati fillah, setiap muslim perlu mengkaji la ilaha illallah. Karena masih terlihat orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang beribadah kepada Allah, tapi ternyata dia masih melakukan ritual-ritual kepada selain Allah Azza wa Jalla. Engkau minta apa sih? Apa yang kau inginkan? Sedangkan segala sesuatu itu milik Allah Azza wa Jalla. Wa du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Naam, jadi kalau bicara ibadah, ibadah ini adalah sebuah kata yang mencakup untuk segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai Allah Azza wa Jalla. Baik itu ucapan atau perbuatan, baik itu yang zahir atau yang batin. Ahibati fillah, semua dosa itu ada harapan diampuni, kecuali dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan ngampuni dosa syirik sedikit, neraka tempatnya. Yang selain itu Allah buka pintu taubat. Ahibati fillah, di sini ya Mu'ad sebenarnya bocah tapi yang udah menginjak dewasa. Ini hadis menunjukkan pentingnya kita memperhatikan masalah tauhid, baik kepada anak atau orang dewasa. Karena ini adalah kunci surga Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian mengajarkan anak kecil dan orang dewasa. Jangan cuma berpikir, oh dakwah hanya buat yang dewasa. Enggak. Nabi ngajarin bocah cilik, dibonceng sama Nabi SAW, diajak komunikasi, ngobrol, baru Nabi sampaikan pesan yang hendak disampaikan kepada beliau. Naam, harapannya setiap muslim ketika menyimak hadis tadi itu menjadi semangat untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ya Mu'ad ketika dipanggil mengatakan labbaik. Kita kadang-kala dipanggil sama Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan labbaik. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka semoga kita bisa mengamalkan hadis ini untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, membersihkan dari segala bentuk kesyirikan.
berdoa hanya kepada Allah, ikhlas, dan tentunya sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik, ana rasa kita cukupkan jamaah dua hadis ini atau dua bab ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ingat, kita ini tanggal berapa hari ini? Tanggal malam 15 Jumadal Akhir. Sedangkan umumnya bulannya orang-orang Nasrani adalah bulan Desember tanggal 16. Kita sudah mulai melihat pernak-pernik Natal ya. Harga tiket mulai naik, high season, orang-orang mempersiapkan diri untuk liburan. Ingat, Natalan dan Tahun Baru itu buat orang-orang Nasoro. Iya, tanyakan kepada mereka. Maka buat yang Muslim, tetap fokus untuk menyambut bulan Ramadan. Kita sekarang malam 15 bulan Jumadal Akhirah, insya Allah 15 hari lagi. Iya, 15 hari lagi kita akan masuk ke bulan Rajab, bulan haram. Itu yang perlu dipikirkan, itu yang perlu dipersiapkan, itu yang perlu diingatkan. Adapun bulan Masehi, ya sudah, itu bulannya orang-orang Nasr. Tafadhol. Kalaupun umat Islam menggunakannya karena memang kebutuhan, silahkan, tapi jangan lupa untuk meletakkan kalender Hijriah selalu. Agar kita tadi nggak ribut sama Natalan, nggak ribut dengan Tahun Baru, karena kita tahu sekarang ini masih bulan Jumadal Akhirah. Habis Jumadal Akhirah Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, di situ kita punya hari raya di sana. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di situ ada lagi kita punya hari raya di Idul Adha. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Jazakumullah khair. Wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam Ha'imah Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad di kesempatan malam hari ini. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan yang telah Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama, Ustaz. Dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Saya boleh izin minta pendapat kepada Ustadz. Saya seorang istri, pernikahan sudah 16 tahun dan mertua tidak setuju dengan pernikahan saya dan suami. Mertua saya rasa selalu menyantet saya, Ustadz. Saya sudah berobat ke sana kemari dan semua orang pintar yang membantu saya bilang orang yang menzolimi saya adalah mertua saya. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya, Ustadz. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, kita tahu sihir itu hak. Ada sihir itu. Cuma kalau dikatakan tadi, engkau berangkat ke orang pintar, sepertinya ada yang salah. Siapa yang dimaksud sama orang pintar? Ada orang pintar, ada orang bodoh kalau kayak gitu. Kalau kau berangkat ke seorang ustadz, meminta arahan, meminta bimbingan, meminta pendapat, konseling, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita berangkat ke orang pintar, yang orang pintar ini juga menggunakan jin, boleh jadi dia juga penyihir yang berkedok membantu kita sehingga dia tahu dengan apa yang terjadi dengan dirimu sebenarnya. Maka nasihat ana yang pertama, kalau benar engkau punya masalah sama mertuamu, selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Kirim hadiah. Bagaimana engkau mengajak suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya, kepada emaknya. Kalau ternyata dulu memang gak setuju dengan dirimu, engkau cari tahu apa penyebabnya. Boleh jadi engkau memang punya masalah.
maka hendaklah engkau sekarang minta maaf sama mertua. Dia kalau punya rezeki berbagi sama mertua, ajak suamimu lebih baik sama orang tuanya. Idfa' billadzi hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Tujuannya kan kita ingin damai hidup, nggak mau ribut-ribut. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi antara engkau sama dia itu boleh jadi berubah menjadi pertemanan yang hangat, yang dekat. Dengan apa? Dengan kita berbagi. Kemudian bentengi dirimu dengan surat Al-Baqarah. Selain kita membaca ta'awudz, selain kita membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Engkau bentengi dirimu dengan membaca Al-Baqarah. Karena boleh jadi memang ada orang jahat, tapi nggak tahu apakah itu mertuamu atau bukan, tapi engkau berbuat baiklah kepada mertua. Dan cari sebab, kenapa kau nggak mau orang tua? Apakah dari dirimu atau dari suamimu? Dan jangan lagi berangkat ke orang-orang pintar, yang kadang-kadang mereka sendiri adalah dukun-dukun dan penyihir-penyihir. Berangkatlah ke seorang yang alim untuk meminta arahan. Tapi kalau nasihat Anda seperti yang tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana Bapak? Halo Ustaz, nama saya Rifki. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, berdosakah saya ketika saya disuruh ibu saya untuk menghadiri untuk menghadiri seperti acara-acara bid'ah, berhubung masjid di dekat rumah saya itu tiap seminggu sekali itu mengadakan pengajian, dan rumah saya berdampingan dengan masjid tersebut. Berdosakah saya menolak? Dan ibu saya sering marah-marah kepada saya. Saya bingung Ustaz, saya harus gimana? Di satu sisi saya harus patuh, saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya, khususnya ibu saya. Tapi di satu sisi saya tidak mau menghadiri pengajian tersebut karena pengajian tersebut jauh dari, mohon maaf, Al-Quran dan Sunnah. Di masjidnya juga pada ngerokok. Saya juga bingung Ustaz. Dan akhir-akhir ini ibu saya sering marah-marah kepada saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu aja mungkin ya. Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa qul rabbi zidni ilman. Yang pertama, buat penanya, banyak-banyaklah minta sama Allah ilmu. Katakan Rabbi zidni ilman. Yang kedua, berdoalah memohon kepada Allah agar dibantu berbakti kepada ibundamu. Karena kita tahu ridha Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Tapi kita tahu juga bahwa ketaatan kepada orang tua itu dalam hal yang baik. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu dalam hal yang baik. Tapi bagaimana kadang-kala tadi orang tua kita menyuruh ikut pengajian yang ternyata isinya, ya kita tahu ada pengajian-pengajian yang berisi ilmu, yang bermanfaat, tapi kadang-kala ada kajian-kajian yang ya modelnya seperti hiburan saja. Menghindari hal itu, engkau sholatlah di masjid itu. Tunjukkan kepada orang tua bahwa engkau
Sholat di masjid, engkau perhatian sama masjid, mungkin kau bantuin masjid bersih atau apa yang membuat orang tuamu jadi ridho, anakku ini peduli. Kemudian ketika bicara kajian, kau minta maaf, tunjukkan kebaktianmu kepada orang tua, engkau pijetin orang tuamu, kau minta maaf sama orang tuamu, dan sampaikan kepada orang tuamu, aku ini lagi proses belajar ibu, aku ya ingin mendapatkan ilmu yang benar-benar sesuai ya. Dan aku udah kesana tapi kok kayaknya kurang nyaman aku ibu, minta maaf ibu. Aku akan datang kajian yang lainnya. Sampaikan kepada ibu. Dan tunjukkan kebaktianmu kepada ibundamu. Ya, semoga dengan cara itu ibundamu mau menerima. Ini kalau memang pengajiannya bermasalah. Adakah yang tadi mereka di masjid kadang-kala kurang menghargai masjid, kemudian yang disampaikan juga kadang-kala kurang berguna dan bermanfaat, maka nggak ada masalah. Engkau hanya perlu memperbaiki hubungan sama ibundamu, semoga ibundamu dapat hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz dari Abu Akbar. Izin bertanya Ustadz, apakah dosa syirik dapat diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustadz apabila pelakunya bertobat dan tidak mengulanginya lagi? Syukran. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Naam. Berkaitan dengan dosa syirik ya. Yang tadi kita membaca firman Allah di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini ayat berkaitan dengan orang yang sampai mati melakukan kesyirikan. Bagaimana dengan orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman, tunggu anak pengen tahu aja ya, di surat Az-Zumar ayat 53 Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafur rahim. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, udah keterlaluan dengan dosa-dosa, kemaksiatan yang dia lakukan, Allah mengatakan kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kepada orang-orang yang dosanya udah nggak ketulungan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Bagi orang yang bertobat ada pintu tobat, Allah mengampuni dosanya. Bukankah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dahulunya adalah orang-orang musyrik, menyembah berhala? Nah, kemudian mereka masuk Islam, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ampuni dosanya. Allah katakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa Allah ampuni. Syirik juga syirik bagi orang yang bertobat. Tapi kalau nggak bertobat, Allah nggak ampuni syirik. Nggak ada ceritanya orang musyrik masuk surga, nggak ada. Innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah itu ya Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah.
kembalilah kepada Tuhan kalian, berserah dirilah kepadanya, min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun, sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak akan ditolong. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, bahwasanya firman Allah di surat An-Nisa 48 itu untuk orang yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan, Allah nggak akan ampuni. Adapun di surat Az-Zumar ayat 53 itu berkaitan dengan orang yang bertobat kepada Allah. Ayo tobat, apapun dosa yang kau kerjakan, kalau kau kembali kepada Allah, Allah akan ampuni. Itu orang yang membunuh 99 orang, ditambahin 100, yang ke 100 orang yang ahli ibadah. Kemudian dia bertanya, hali min taubah, aku sudah bunuh 100 orang, apakah masih mungkin aku bertobat? Kata alim ulama ini, apa yang menghalangimu dari tobat? Nggak ada. Ayo segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu, siapapun yang pernah terjebak dalam perbuatan syirik, kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan yang benar, taubatan yang nasuha, Allah akan ampuni insyaallah. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Iya, aku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? dengan Nuriana. Baik, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya Ibu, silakan. Baik, iya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya aku adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bekerja di perusahaan swasta. Bekerja dari awal gadis sampai sekarang saya menikah dengan 3 putri. Tahun 2019, singkat kata ya Ustadz ya, Masya Allah. 2019 itu saya masa-masa suami saya itu tiba-tiba saya mendapatkan suami saya itu berhubungan dengan perempuan lain pada saat saya hamil anak ketiga. Tapi saya sudah menegur suami saya dengan perempuan tersebut, tidak ada hubungan apa-apa mereka. Ternyata setelah itu mereka masih berhubungan kembali sampai tahun 2023 kemarin Ustaz. Dan terakhir tahun 2023 itu saya juga dapat kabar dari perusahaan kalau ada pengurangan karyawan, dan salah satunya termasuk saya. Dan suami saya itu ternyata sudah pernah tidur dengan perempuan tersebut pada saat saya hamil anak kedua saya. Saya mohon untuk bantuannya. Saya ingin berpisah, tapi saya takut untuk mengambil jalan keputusan ini Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mencoba sholat istikharah, mencoba sholat tahajud, dan Allah memberikan semua bukti-bukti dari perselingkuhan suami saya tersebut, tapi suami saya tidak mengakui hal itu. Yang ada suami saya malah menyalahkan baik saya, tidak mau yang namanya untuk mengakui atas kesalahan yang diperbuat. Sampai pada akhirnya Allah tetap tidak bisa membukakan pintu hatinya Ustadz. Masih dengan pendiriannya kalau dia itu tidak bersalah. Yang bersalah itu saya sebagai istri yang masih banyak kekurangannya Ustadz. Bantu ini pada saat ini Ustadz. Baik, insya Allah sudah kita tangkap Umu. Assalamualaikum Ustaz. Dia nggak menikah sama laki-laki itu, yang sama perempuan itu dia nggak menikah. Dia tidak menikah. Dia nggak menikah sama. Jadi
perempuan tersebut itu sebenarnya sudah mempunyai suami, tapi dia belum bercerai, Ustadz. Baik. Dan perempuan itu berhubungan dengan suami saya. Baik, insya Allah cukup Umu. Sudah, Ustadz, cukup sekali. Saya ingin gimana caranya biar saya bisa hati saya tenang menjalani kehidupan ini, biar saya juga mengambil keputusannya tidak salah. Kalau memang saya ingin berpisah, gimana saya harus bicara dengan orang tua saya, gimana harus saya bicara dengan mertua saya. Sedangkan mertua saya itu baik sekali terhadap saya. Saya bingung, Ustaz. Saya bingung sebagai istri, saya ngerasa saya sedikit rendah dan tidak dihargai dia sebagai istri. Baik. Dia bilang ke saya ini. Insya Allah cukup Umu ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan nasihat dari Ustadz. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, jazakillahu khairan untuk Umu. Semoga menjadi solusi. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama ya, nasihat buat seluruh wanita untuk memberikan perhatian kepada suaminya dengan perhatian yang lebih, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Banyak wanita bekerja, tadi Mbak yang bertanya menyampaikan dia bekerja dari gadis sampai punya anak 3. Tentunya seorang yang bekerja itu tidak bisa maksimal melayani suaminya, apalagi dengan kondisi dia punya anak ya. Entah bagaimana anaknya ketika dia harus tetap bekerja di perusahaan itu. Maka nasihat ana untuk semua yang bekerja agar bermuhasabah, apakah dia sudah berkhidmat kepada suaminya dengan baik, melayani suaminya dengan maksimal dan optimal, atau ya nggak bisa karena dia harus bekerja. Ketahuilah yang kedua bahwasanya kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban suami, bukan engkau. Yang ketiga, berusaha engkau selalu tampil cantik untuk suamimu. Selalu tampil cantik. Karena godaan terbesar laki-laki itu wanita. Anda sekarang tidak hendak memberikan nasihat kepada suaminya, karena yang bertanya adalah istrinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang wanita yang terbaik, beliau mengatakan yang kalau dipandang itu menyenangkan hati. Cuma kadang-kala perempuan ini tadi, dengan dia harus bekerja, dia ngurusin anak, kadang-kala lupa sama dirinya, lupa untuk selalu tampil cantik buat suaminya. Taib, sikap apa yang perlu diambil dengan kondisi yang seperti ini? Nasihat ana sih, coba engkau perbaiki dirimu. Abaikan apa yang sudah terjadi. Kalau suami memang tidak mengakui, abaikan itu. Engkau jangan sibuk mencari dan mengumpulkan bukti, tapi bagaimana engkau mengajak suamimu untuk menjadi lebih baik. Kalau engkau tahu dia memang melakukan dosa itu, tapi dia pura-pura nggak tahu dan tidak pernah mengakui, ajak dia untuk jadi lebih baik aja. Ajak dia kajian, ayolah datang ke majelis ilmu. Ajak dia ke kuburan untuk mengingat kematian. Semoga dengan hal itu suamimu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang itu kalau imannya lemah, ya dosa-dosa dia kerjain. Tapi ketika imannya kuat, semoga dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian engkau nggak perlu ngomong sama keluargamu, tapi engkau perlu ngobrol sama ibu mertuamu. Sampaikan dan jangan menuduh.
sampaikan kepada ibu mertua, engkau butuh nasihat tentang kondisi yang ada. Semoga dengan cara itu ada solusi. Kalau ternyata nggak ada solusi dan memang solusinya adalah bercerai, engkau harus pastikan perceraian itu tidak mengorbankan anak-anak. Kadangkala orang tua demi perasaannya dia mengorbankan anak-anak. Dia tahu suaminya nih mamanya zalim gitu. Tapi mungkin dengan kesabaran dia memberikan pelayanan yang lebih kepada suaminya, semoga suaminya bisa berubah. Tapi nasihat ana, jangan sibuk mengumpulkan bukti-bukti. Tapi yang perlu kau lakukan bagaimana sekarang merubah suami untuk menjadi lebih baik. Dan kalau boleh ngobrol sama mertua, minta arahannya. Ketika nanti mentok, lain lagi ceritanya. Kadangkala perceraian itu menjadi solusi, asalkan tadi anak-anak tidak dikorbankan. Karena ya kalau memang harus mempertahankan pernikahan, pertahankan dengan baik-baik. Kalau harus berpisah, berpisah dengan baik-baik. Dan di surat At-Talaq Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga dengan cara seperti itu, suamimu kembali kepadamu, dia bertobat dan menjadi lebih baik lagi. Dan biasanya kalau gugat cerai nanti nggak langsung diputuskan oleh pengadilan, tapi akan ada mediasi. Semoga mediasi itu membuat suamimu sadar atas apa yang dia perbuat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan kita malam hari ini dari pesan WhatsApp dari Abu Ahmad di Depok. Pertanyaannya Ustaz, saya sering mendapat ucapan Tuhan memberkati dari orang Nasrani Ustaz. Bolehkah saya mengucapkan amin atau saya abaikan, atau apa yang lebih baik Ustaz? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Naam. Wallahu a'lam bissawab jamaah. Kalau Tuhan yang dia maksud adalah Tuhan Yesus, maka nggak boleh kita aminkan. Kalau memang kita tahu yang dimaksud dengan Tuhan oleh dia adalah Tuhan Yesus, maka nggak boleh kita mengamini. Karena Yesus bukan Tuhan. Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla. Maka abaikan saja. Kalau yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Dan kita tahu mereka ketika ngomong itu biasanya, ya, entah kadang-kala mereka mengatakan Tuhan Bapa atau Tuhan apa. Tapi kalau ini maksud adalah Allah Azza wa Jalla, nggak ada masalah kita aminkan. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Itu yang namanya kesyirikan. Maka kita ini jamaah, tolong ya di akhir tahun ini, engkau yang muslim, banggalah dengan keislamanmu. Tunjukkan bahwa engkau adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Desember bertahun-tahun. Umat Islam melewati Desember, Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak ada apa-apa. Kita di bulan Jumadil Akhir. Kita toleransi, ya, yang mau orang-orang Nasara mengadakan Natal dan Tahun Baru, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini toleransi. Bukan kita ikut merayakan, ikut dalam acara mereka, enggak. Berdoa semoga Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Itu yang dapat Anda sampaikan. Jazakumullah khair. Anda mohon undur diri. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal-amal yang soleh. Dan kami mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum kita bisa angkat di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang, khususnya bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Senin malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Inilah jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sabiqunal awal minal muhajirin wal ansar. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.